Engkau Raja yang maha mulia, perkasa dan ajaib. Kau datang ke dunia, Kau mau menyelamatkan kami orang berdosa. Besarnya kasih-Mu tidak dapat diterselami, tinggi, dalam, dan lebar dan luas bagi kami umat manusia. Dalam setiap problema hidup kami, Engkau pun selalu ada bagi kami. Untuk kami layak memuji meninggikan Engkau, mengatakan bahwa Engkaulah yang layak. Engkaulah yang menolong kami dan memampukan kami. Segala puji, syukur, dan hormat. Saat ini kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami, tolong kami juga untuk mengerti apa maksud-Mu, dan tolong kami juga untuk menjadi pelaku. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk, ibu-ibu dan bapak yang dikasihi. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masih ada beberapa kursi di depan. Mari saya lihat supaya mata saya sedang suka kabur. Mungkin karena sudah usia lanjut ya, sudah punya cucu kalau di kampung ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi sukacita kita. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari dua ayat, Lukas pasal 1 ayat 38 dan Lukas pasal 2 ayat 19. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Setelah itu kita sambung dengan pasal 2 ayat 19. Jika ibu-ibu terutama yang hadir, bapak juga hadir, mari kita bangkit berdiri, kita baca bagian ini. Lukas pasal yang pertama ayat 38 dan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-19. 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 2 ayat 19. 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terutama dan saudari dan Bapak. Ya, kembali saya membacakan dalam versi dari TV2 dikatakan begini. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 19 kata, namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Rekan-rekan PKP yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi persoalan hidup seperti Maria. Inilah yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama mengenai Natal. Tentu kita tidak asing lagi. Natal adalah momen sukacita besar bagi semua orang percaya. Tetapi seringkali sukacita itu datang di tengah berbagai persoalan hidup. Kita tahu bersama konteksnya tadi yang kita sudah baca adalah pergumulan bagi seorang perawat menghadapi berita itu dan tugas yang akan dia emban. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasih seperti Maria dalam kisah Natal sering menghadapi tantangan berat, tanggung jawab dalam keluarga, tekanan ekonomi, beban emosional, bahkan situasi yang tidak terduga. Namun seperti Maria, kita bisa belajar bagaimana menghadapi persoalan hidup dengan iman, menghadapi persoalan hidup dengan ketaatan, dan menghadapi persoalan hidup mengharapkan hanya kepada Tuhan. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasih, yang pertama kita akan melihat tantangan Maria, persoalan besar dalam tugas mulia. Maria seorang perempuan muda sederhana dari Nazaret menghadapi situasi yang mengubah hidupnya secara drastis. Berita yang mengejutkan dalam Lukas 1 ayat 31 dikatakan, malaikat Gabriel datang membawa kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Meskipun dia belum bersuami, ini adalah kabar yang
Tentu kabar yang sangat membuat dia kaget. Karena apa? Di dalamnya ada kehormatan yang berisiko. Sebagai seorang perempuan muda, seorang perempuan Yahudi, masih perawan, kehamilan di luar pernikahan bisa membawa penghinaan, bisa membawa penolakan, bahkan hukuman yang berat. Di Perjanjian Lama dikatakan, bahkan Perjanjian Baru bisa dilempari kalau dengan batu, diasingkan dan seterusnya. Bahkan kalau kedapatan disebut sebagai orang berzina. Tanggung jawab yang berat, mengandung, melahirkan dan membesarkan Mesias bukanlah tugas yang ringan. Ada seorang ibu yang kalau mengandung itu dari hari pertama diabetes, tidak bisa goyang. Jadi suaminya yang semua goyang dari pagi sampai malam. Karena apa? Beratnya pergumulan itu, dan itu disebabkan oleh karena dosa. Sesungguhnya dikatakan Maria menghadapi kebingungan. Apa yang harus dia lakukan? Ketakutan dari sosial juga dari masyarakat, dan ketidakpastian. Tentu dia tahu bahwa malaikat menyampaikan berita itu bahwa berasal dari Tuhan, tetapi dia tidak tahu apa yang akan menjadi respon dari masyarakat, apa yang akan terjadi dengan dirinya. Tetapi luar biasa, sesungguhnya apa yang dikatakan 38, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, ada banyak orang, ada banyak perempuan tidak memiliki sikap hati seperti ini. Tergores, rasa malu, rasa banyak pertanyaan begitu dia. Bahkan mungkin ada orang yang berusaha membenarkan diri, berusaha untuk bahkan kalau bisa persoalannya kecil dibesar-besarkan, bahkan semua dunia tahu. Tetapi dikatakan Maria hanya berkata kepada malaikat yang menyampaikan berita itu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada kerendahan hati untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu, pemudi dan bapak yang Tuhan kasih, kita akan belajar ada sikap Maria menghadapi persoalan hidup. Kita tahu bersama, sekarang ini pasti ada kecemasan. Jangankan kita, Menteri Ekonomi, Presiden pun mengatakan tahun 2025 akan masa yang ringan atau berat? Berat dari segi ekonomi, berat dari segi global, dan segala macam tantangan pekerjaan dan semuanya akan dihadapi. Tetapi bagaimana caranya menghadapi ketidakpastian, kekhawatiran, kecemasan dan persoalan? Yang pertama kita belajar dari Maria, percaya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Maria menunjukkan iman yang luar biasa kepada rencana Tuhan, meskipun ia belum sepenuhnya memahami segala konsekuensinya. Demikian juga kita belajar meletakkan percaya kita. Jangan sampai rasa percaya kita kalah dengan kekhawatiran, kalah dengan logika kita. Tetapi Maria meletakkan segala kepercayaannya. Kita sering menghadapi situasi yang tidak kita pahami, seperti masalah keuangan. Ibu-ibu bermasalah nggak dengan keuangan? Saya luar biasa kalau tidak ada masalah dengan keuangan. Dikatakan masalah dengan hubungan keluarga. Kita sudah melayani baik-baik yang sudah menikah ya, suami, anak-anak, tapi tetap dimarahi, dicemberutin, disalahartikan, dikata-katain. Bagus, kata-kata mutiara itu sering didengar apa saya? Puji Tuhan, tidak pernah ibu-ibu PKB mendengar kata-kata mutiara. Nah, dikatakan dalam menghadapi setiap situasi dan sikon yang terjadi, entah dalam kesehatan, entah dalam seperti misalnya kita menghadapi sepertinya tidak ada jawaban, dalam semuanya itu percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja.
sedang membawa kepada kita kebaikan. Maka Yesaya 55 ayat 8 berkata apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Mengapa? Maksudnya kita tidak bisa menyelami segala maksud dan rencana Allah. Dan Allah kadang-kadang izinkan persoalan datang. Yang berikutnya kita melihat taat pada panggilan Tuhan. Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Maria berkata ya kepada Tuhan, meskipun itu berarti menghadapi tantangan yang besar, dia tetap berkata yes, ya Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataan. Dan dia tetap berkata, artinya membuka diri untuk dipakai Tuhan. Terkadang Tuhan memanggil kita untuk tetap setia di tengah kesulitan, tetap setia menjaga keluarga, tetap setia walaupun kita kadang-kadang selalu dilihat dari sisi negatifnya. Sebagai seorang istri ya, kalau sudah menikah, seringkali kita tidak ada yang benarnya. Selalu ada kata kamu salah. Atau biasanya para suami yang sering kita mendengar kata itu, atau para istri. Rekan-rekan ibu-ibu PKP dan rekan-rekan muda, seringkali kita dalam panggilan kita sebagai orang percaya menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti Maria. Namun ketaatan membutuhkan kerendahan hati dan keberanian untuk berkata, aku percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Mari silakan masuk, masih ada di depan Oma dua, Oma cantik ya, supaya beta kelihatan cantiknya. Mau di depan, saya nggak apa-apa. Ya, mari di depan sah. Ya. Sekali lagi saya mau berkata bahwa selalu ada problem. Dari kita buka mata sampai kepada kita tidur pun ada problem. Tetapi dikatakan tetaplah bagian yang berikutnya, bersandar pada penyertaan Tuhan. Lukas 1 ayat 35 berkata, Maria tidak sendirian, malaikat Gabriel meyakinkan bahwa Roh Kudus akan menyertainya dan kuasa Allah akan menaungi dia. Nah, dalam kaitan ini, dalam persoalan hidup kita juga tidak sendirian. Amin. Adakah ibu merasa sendirian? Berarti perlu undang Tuhan Yesus secara pribadi. Ada suami, ada anak-anak, tetapi kadang-kadang kita tidak dimengerti, bukan? Kebanyakan orang mau dimengerti. Suami mau dimengerti, sudah capek-capek pulang kerja misalnya, ataupun anak-anak itu sudah pulang sekolah capek. Orang tua atau kalau masih muda, saudara-saudara kita minta dimengerti semuanya. Tetapi dikatakan dalam setiap persoalan hidup kita tidak sendirian, Tuhan selalu ada. Maka Ibrani 13:5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan inilah yang sedang diimani oleh Maria, penyertaan Tuhan. Bayangkan ketika dia harus mengandung anak, banyak prasangka, banyak tuduhan kepadanya. Tidak semua orang mengerti dia. Tentu dia dengan berusaha mengerti apa kata malaikat. Nah, tetapi orang sekelilingnya, saya tahu, yang dia tahu kamu mungkin perempuan nakal, kamu suka keluar, kamu suka dengan semua orang dan seterusnya. Mari ibu cantik masuk. Kadang-kadang kita berusaha untuk mengikuti kemauan kita sendiri, dan kita melihat bahwa saya bisa keluar dari problema saya. Kak Ibrani pasal 13, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau. Berikutnya, bersuka cita di dalam Tuhan. Ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mampukah kita tersenyum di tengah-tengah anggap saja tidak ada uang? Bisa? Puji Tuhan kalau bisa. Ada seseorang yang
di Yayasan Terang Nusa. Saya dulu pelayanan penginjilan kontekstual Terang Nusa. Setiap pertemuan kami pada hari Jumat, saya melihat di akhir bulan selalu dia cemberut. Saya tidak tahu apakah ada halangan atau apa, tetapi saya berusaha datang. Bilang, Bu, karena saya bagian administrasi waktu ke keuangan. Jadi saya tanya, langsung, pura-pura nggak tahu, Bu. Saya kan nggak tahu, Bu. Baru Bu ada problem, pura-pura tidak tahu, Bu. Tidak tahu memang saya, Bu. Itu tugasmu tuh. Oh, baru saya mengerti. Oh iya, Bu, memang hari ini kami setiap tanggal 28 itu gajian. Ini masih tanggal 27, Bu. Besok sabar sedikit. Nah, kalau sudah tahu, sudah paham kalau perempuan itu kalau tidak ada yang warna pink, tidak ada warna ini, matanya itu susah untuk berada, mukanya susah senyum. Oh, sudah begitu rupanya. Betul kan? Mudah-mudahan di sini tidak ada toh. Kalau tidak ada warna pink dan tidak ada warna biru tua itu susah. Kata bahkan dia terakhir dia bilang, Mat, dia panggil saya Ahmad, Mat, lutut saya goyang kalau nggak ada uang. Kalau olahraga lutut goyang boleh lumayan sih. Kalau nggak ada uang dia lututnya goyang. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah Tuhan selalu menyertai kita? Amin. Tapi kenapa sukacita kita dikendalikan oleh hepeng, money, uang? Kalau ada sukacita, apalagi kalau suami baru kasih nih uang bulan ini, langsung senyum. Apa mau minta teh, kopi, nasi goreng atau apa? Ibu-ibu dan rekan-rekan PKB yang Tuhan kasihi, bersukacita adalah tanggapan setiap orang, ataupun ibu-ibu dan rekan pemudi itu pilihan. Karena ada orang yang banyak uang tetap tidak bersuka cita. Ada masalah, tidak ada masalah, sama mukanya kayak kades. Tetapi dikatakan Maria tidak meratapi nasibnya. Sebaliknya dia menyanyikan pujian besar yang disebut dengan Magnificat. Lukas 1 ayat 46 sampai 55, enggak usah saya sampaikan, tetapi itu nyanyian pujian Maria. Dia bersuka cita meluapkan karena janji Allah akan digenapi melalui dirinya. Ibu Tuhan Yesus kasihi, bersuka cita di tengah persoalan bukan berarti menyangkal realita. Realitanya memang beras habis, tetapi mampukah kita menghadapi dan berkata pasti ada beras, pasti ada uang, pasti Tuhan akan tolong dalam persoalan. Maria demikian juga. Memang dia tentu sebagai ibu yang pernah hamil, kami laki-laki tidak pernah hamil. Maksudnya tahu bagaimana gejolaknya, entah emosi, entah mood dan semuanya di dalam dirinya. Tetapi Maria tetap smile, keep smile, atau membuat senyum dalam hidupnya. Ibu-ibu, persoalan besar apapun juga kalau hadapi dengan senyum, rasanya sedikit ringan, bukan? Tetapi coba kalau persoalan kecil saja, misalnya hanya ibu-ibu salah pakai lipstik, misalnya, atau ada orang karena salah pakai warna lipstik, jadi persoalannya kecil, kan? Tetapi karena ada teman saudara bibi bisa kayaknya nggak cocok dengan baju, dengan baju lipstik, langsung cemberut. Padahal kita yang berkata, ya tak apa-apa, nanti saya buat lipstik yang kau suka bagaimana. Nah, rekan-rekan PKB, ibu dan juga rekan-rekan pemudi yang Tuhan kasih, kita melihat bahwa berikutnya Allah hadir dalam persoalan hidup ayat 26 sampai 28. Ayat kunci yang disebut malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa ia diberkati dan dia dikasihi oleh Tuhan. Mau disebut sebagai orang yang diberkati? Amin. Mau disebut sebagai orang yang dikatakan dikasihi Tuhan seperti Maria? Kalau mau, maka kuncinya di situ. Apapun persoalan hidup, undanglah Allah hadir dalam rumah tangga, dalam hubunganmu dengan suami yang sudah menikah, dan yang punya hubungan dengan anak-anak, dengan kakak adik, orang tua. Hadirkanlah Tuhan dalam setiap problema hidup.
Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Tanda kehadiran Allah seringkali tidak langsung terlihat seperti malaikat Gabriel menyampaikan, tetapi dia sering dan senantiasa bekerja di balik layar persoalan ini. Dia selalu ada. Walaupun kita berkata, mana Tuhan? Mana jawabannya yang ditunggu? Mana kok suami saya gak senyum-senyum? 13 tahun lebih. Tetangga saya tapi keluarga dekat menunggu suaminya sendiri dan berkata, ayo kita ke gereja. Waktu mau menikah, suaminya orang non-Kristen. Dia bilang, saya akan ikut engkau dan menikah dan berkati. Tetapi nggak tahu, mungkin kan nggak lahir baru dan seterusnya. Hari-hari berat dihadapi setelah pernikahan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sampai anak yang ke-6. Penderitaan. Anak-anaknya ketika mau ke gereja dikasih uang kolektan oleh mamanya. Bapaknya depan pintu sambil ngopi. Mana uang dari mama? Ambil. Diberikan rokok. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya perkataan saja, bukan hanya secara fisik juga dikerja. Tetapi dikatakan wanita ini selalu berkata, Allah hadir dalam keluarga karena kami menikah di rumah Tuhan. 13 tahun dia menunggu. Pada akhirnya suaminya berkata, ayo kita ke gereja. Saya melihat Allah hadir dalam hidup yang kuat menghadapi. Saya orang yang berdosa, mari kita datang kepada Tuhan. Jadi Allah hadir dalam setiap persoalan kita. Untuk itu, persoalan hidup sebenarnya menguji iman kita. Ayat 29 sampai 34 dikatakan, Maria bingung dan bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Persoalan hidup seringkali menimbulkan kebingungan dan ketakutan. Tetapi jangan biarkan itu melemahkan iman. Kita boleh bertanya kepada Tuhan seperti Maria dengan sikap yang tulus dan percaya. Bagaimana mungkin Tuhan saya bisa keluar dari problem ini? Bagaimana mungkin saya menghadapi 2025 tambah sulit tahun depan ini? Anak-anak saya sudah mulai besar, misalnya kalau yang sudah punya anak. Tapi kalau yang belum masih pemudi, saya belum menikah Tuhan, saya belum punya pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Persoalan hidup sebenarnya sedang menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada penyertaan Allah, pertolongan Allah? Karena janji Allah adalah jaminan untuk kita mendapatkan kemenangan. Sebab bagi Allah tidak ada yang amin. Ayo sama-sama katakan sebagai iman kita di 2025. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Ini yang Maria berkata, dengarkan dan juga berusaha untuk hidupi. Meskipun dia tidak mampu menyelami, tapi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang dikatakan oleh malaikat membuat dia oke, saya siap, saya ready untuk mengikuti rencana Allah. Allah tidak hanya memberikan persoalan, tapi juga menyediakan janji dan kuasa untuk mengatasinya. Percayalah pada firman-Nya, bahkan saat jalan keluar belum terlihat, tetap yakini bahwa persoalan itu ada ujungnya. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, mana ujungnya problem ini? Mana selesainya? Kapan selesainya? Seperti yang saya ceritakan 13 tahun tadi. Tetapi ketika saya pulang waktu saya semester berapa ya? Semester 7 saya pulang ke kampung dan saya datang kepada saudara saya dan berkata, terima kasih untuk doa. Akhirnya suami dan anak-anak saya datang kepada Tuhan. 13 tahun lama apa singkat? Lama. Dia menghadapi tekanan fisik, tekanan psikis dan semuanya. Kata-kata mutiara dia dengar, tapi doanya, keyakinan percayanya, penyerahan total kepada Tuhan. Ayat 38. Maria menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan berkata, saya baca ayat yang 38 tadi. Kata Maria,
ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Rekan-rekan PKP yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan memilih pribadi yang tulus. Maka jangan menjadi wanita, jangan menjadi perempuan yang bulus. Maksudnya apa? Allah rindu kita seperti Maria. Persoalan ketika dia hadapi, tulus aja. Jangan neko-neko, jangan ada udang di balik batu, jangan berusaha membenarkan diri. Karena apa? Alkitab juga berkata, dengan tangannya sendiri wanita bijak akan membangun rumahnya. Tapi dengan caranya sendiri, dengan perkataannya sendiri, dia bisa merobohkan rumah tangganya, karirnya, pergaulannya, dan seterusnya. Maria adalah seorang perempuan muda yang sederhana. Sebuah kota yang tidak dianggap penting, meski demikian malaikat menyapanya sebagai yang dikarunia. Dan biarlah ibu juga disebut sebagai yang dikarunia. Grace, karunia Allah yang nyata. Tuhan tidak melihat status sosial atau kecakapan duniawi, tapi hati yang tulus dan berserah. Dalam hidup Tuhan seringkali memilih perempuan yang terlihat biasa, tetapi memiliki hati yang luar biasa untuk menjalankan rencana Allah. Maka perempuan sering merasa kecil, tidak berdaya menghadapi persoalan hidup. Tapi ingat, banyak perempuan dalam gereja di mana-mana. Amin. Nah, termasuk kita di sini perempuan semua. Maka waktu di Sulawesi Barat, ketika di majelis kami semua laki-laki, pengurus komisi ada perempuan, tapi kebanyakan laki-laki. Sebenarnya saya akan menghadapi wanita-wanita cantik di sana itu, dan ibu pendeta yang cantik karena perempuan semua. Bukan saya berkata bahwa laki-laki itu tidak baik ya, Marian ya, baik juga ada. Tapi kebanyakan yang mendapat respon, yang senang dekat dengan Tuhan itu, Maria suka dekat dengan Tuhan. Marta suka melayani. Itu juga. Perempuan yang ahli, Ibu Lydia, melayani dengan caranya sendiri. Nah, ibu-ibu dan rekan pemudi yang Tuhan Yesus kasih, jangan berkecil hati kalau masalah apa kita karena perempuan, kalian maksudnya. Tetapi jadikanlah hidupmu mau dipakai oleh Tuhan. Jadilah sesuai dengan kita. Persoalan hidup adalah panggilan orang percaya. Coba kita melihat ketika Maria menghadapi persoalan, sebenarnya ada panggilan dia. Kita juga dipanggil di dunia ini menghadapi problem. Problem 1, problem 2, problem 3, nggak selesai-selesainya. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk naik level dalam problem lain. Maria bingung dengan perkataan malaikat, terutama karena ia belum menikah. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi ketika menghadapi persoalan yang besar, wajar bagi manusia untuk merasa takut dan bingung. Allah tidak menuntut kita untuk memahami segala hal, tetapi untuk percaya, itu yang Allah tuntut. Karena hidup kita dalam kendali Allah. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami untuk semua hal. Dan saya bersyukur. Kadang-kadang kalau orang nggak paham, kenapa gereja ini sudah berapa puluh tahun? Katanya 30 tahun, 32 tahun. Kenapa begini saja? Kalau orang tidak paham. Tapi coba kalau kita pahami, dari gereja ini banyak hamba-hamba Tuhan lain. Para misionaris, bahkan misionaris pun bangga dengan GMI Genesaret. Karena apa? Dari dalam dan jemaat ini juga. Memang kita kecil, tetapi kita bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tidak kumpul di sini saja, tapi ada yang jadi hamba Tuhan, ada para menjadi misionaris, ada bekerja di yayasan dan seterusnya. Tidak tahu berapa puluh orang yang dari sini kita direkomendasikan untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi juga dikerja di tempat-tempat lain. Persoalan hidup adalah panggilan, maka tetaplah ikuti panggilan Tuhan itu. Aplikasinya dalam rumah tangga, dalam persoalan, dalam pekerjaan juga, dalam keluarga, dalam pergaulan. Jangan biarkan kebingungan kita karena otak kita kecil, kita tidak bisa memahami segalanya. Atau kita mampu memahami semuanya? Kita tidak bisa memahami semua. Tapi jadilah perempuan yang kuat, yang tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya. Beranilah bertanya kepada Tuhan seperti Maria, tetapi tetap percaya kepada kuasa Allah sendiri.
Jangan menjadi perempuan yang cengeng. Dan saya percaya perempuan-perempuan di GMI tidak menjadi perempuan yang cengeng. Perempuan-perempuan yang dewasa imannya, yang tetap mengharap kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Bagi Allah, sekali lagi katakan, tidak ada yang mustahil. Malaikat menjelaskan bahwa Roh Kudus akan bekerja dan memberi contoh kepada Maria tentang bagaimana Elizabeth, dia yang mandul, juga mengalami mujizat Allah. Janji Allah disertai kuasanya, dia mampu mengubah situasi yang sulit, yang mustahil menjadi mujizat. Maka mari, mau berpengalaman dengan Tuhan, belajar dari Maria. Percaya bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya Maria 2000 tahun yang lalu saja, tapi Allah masih bekerja di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan nyata ibu-ibu PKP dan saudara-saudari semuanya, dan Bapak juga yang berkasih di sini. Nah, untuk itu kita penting mengerti dan tetap percaya semua dalam kendali Allah. Kita tetap percaya bahwa Allah sanggup. Maria menunjukkan ketaatan yang luar biasa dalam penyerahan total dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Penyerahan diri adalah tanda ia sebagai orang beriman sejati. Jadi serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka pernah saya marah seorang ibu muda, mungkin pernah saya sampaikan ya. Saya sebagai sekretaris majelis wilayah pelayanan ke sana kemari terus. Terus dia buat status di Facebook, hamba Tuhan, tidak mau perhatikan jemaat, pergi sana kemari, menghabiskan uang. Kami dilupakan. Rupanya saya belajar mengerti karena anaknya sakit. Ya karena saya sedang pergi. Jadi terus suaminya saya bilang, minta maaf, ayo kita doa dulu. Doa saya bukakan, kenapa ini ada terjadi? Kenapa harus bersuara seperti ini dan menyalahkan seperti di media sosial itu dibaca semua orang? Tidak bijak. Terus dia bilang, iya tapi kan kami butuh pelayan. Iya saya tahu. Suaminya sampai marah-marah. Akhirnya waktu itu ada wifi baru, kemudian buka dan lalu ada kecil-kecil kayak gini, itu apa lagi namanya, Huawei. Dia banting ini gara-gara ini buat persoalan di dalam gereja dan semuanya, termasuk kemana-mana. Yang saya maksudkan adalah ibu-ibu dan teman-teman PKP, jangan sampai kita tidak memiliki iman ketika persoalan. Kita ingin dimengerti semua orang, kita membukakan, bahkan dikatakan membukakan aib kita sendiri. Kita tidak menjadi orang yang dewasa. Tapi Maria, perempuan muda itu, dia belajar dewasa sendiri dengan persoalan. Dia belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Maka sikap berikutnya, dikatakan dalam sikap berikutnya, dia menyimpan perkara Tuhan di dalam hatinya. Lukas 2:19. Betapa seringnya kita mengumbar semuanya supaya orang tahu tentang keluarga kita. Makanya saya bilang hati-hati dengan internet. Seperti saya bilang itu, luar biasa. Saya bilang gara-gara kemajuan internet. Tapi saya sempat harus sebagai seorang gembala harus tegur. Siang hari saya dimarah-marah, malam hari saya digini-gini kan. Amboy, kenapa begitu dirimu? Persoalan hidup, jangan semuanya harus dibuka. Biar kadang-kadang kita harus menyimpan perkara dalam hati. Ada, tapi di sini saya nggak ada. Perempuan tidak senang kalau tidak membicarakan persoalannya, apa rumah tangganya di luar, apalagi di media. Tapi belajar dari Maria. Ada problem iya, tapi dia menyimpan segala perkara. Maria menghadapi banyak hal luar biasa sejak kabar malaikat, kunjungan para gembala, hingga kelahiran Yesus di kandang yang sederhana. Dalam semua itu, ia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak menyalahkan ini itu, tapi dia menyimpan. Menyimpan perkara Tuhan berarti menerima pengalaman hidup, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari rencana Allah dalam hidupnya. Dan betapa seringnya kita gagal untuk menyimpan segala perkara dalam hati. Bahkan mungkin yang seharusnya aib, tetapi kita bongkar.
dan kita membongkar diri kita sendiri. Maria tidak langsung mengerti segala hal, tapi ia menyimpan semua dalam hatinya dengan sikap percaya bahwa Tuhan ada di pihak saya. Ketika menghadapi kesulitan ini, jangan buru-buru menyerah, jangan buru-buru mengeluh, jangan buru-buru menyampaikan semuanya. Mungkin usia kita sudah dewasa, tapi dari segi kematangan psikologi, emosi kita kadang-kadang kita banyak juga perlu belajar menyimpan segala perkara, merenungkan perkara Tuhan dengan iman. Lukas 2:19 yang bagian B tadi, kata merenungkan menunjukkan bahwa Maria tidak hanya menerima hal tersebut secara pasif, tapi ia memikirkan dan mendoakan apa yang terjadi dan belajar mencari kehendak Tuhan di dalam setiap persoalan yang dihadapi. Perenungan adalah langkah aktif untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita kadang-kadang belum sampai renungan, tapi sudah sampai ngambil tindakan. Itu yang salah. Tapi renungkan dulu, kenapa persoalan ini terjadi? Karena selalu apa? Kalau tidak ada asap, tidak ada api. Kenapa kakak saya tadi marah sama saya? Kenapa suami saya tadi marah? Kenapa anak saya tadi marah? Ketika kita belajar merenungkan, tapi mengapa peristiwa ini, peristiwa itu, maka kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita bertanya kepada Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, pengalaman hidup dan menerima tentang janji Allah, maka belajar untuk merenungkannya. Dalam menghadapi persoalan rumah tangga pun, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pergaulanmu, luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa agar hatimu tetap fokus pada kehendak dan rencana Allah, dan berkata, Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Tapi bagaimana kita mengerti perkataan Tuhan kalau buka mata langsung ngomel? Saudara saya yang ada di Kalimantan Selatan, anaknya kembar, terus dia bilang, anak saya tidak tahan tinggal di rumah. Cewek waktu dan dari buka mata, mama itu apapun juga semua salah, sampai tutup matanya karena tidur udah kelelahan, baru dia berhenti. Apa saja diomelin. Tetapi yang saya mau katakan adalah kadang-kadang kita harus renungkan, jangan banyak hanya ngomong. Omdo kadang-kadang, atau omdo, omong doang. Jadi ada juga istilah dalam pria sejati itu. Kadang-kadang banyak perkataan itu seperti diam itu adalah emas pada kalanya, tapi ada kalanya seperti uling belaka. Maka banyak perkataan pun juga demikian. Ada kalanya perkataan kita seperti emas di pinggan, apel emas di pinggan, apel di pinggan emas. Apa istilahnya itu? Maksudnya tepat. Tetapi ada kalanya membuat aduh, susah saya kalau dia sudah ngomong, susah saya, semua dikeluarkan. Tidak ada satupun. Memang ada bahkan orang bilang, iya kamu pengeluaran, kamu keluarkan semua undang-undang, tapi saya kemasukan. Kemasukannya bukan kemasukan setan. Kepikiran dengan kata-kata yang keluar, kepikiran dengan apa ungkapan yang lidahnya tadi. Tetapi Maria merenungkan semua perkara Tuhan dan menyimpannya. Hati yang tertuju kepada rencana Allah. Respon yang baik adalah jadilah padaku menurut perkataanku, dan menunjuk pada penyerahan total kepada Tuhan. Memperlihatkan kesetiaan Maria untuk terus memelihara iman meskipun tidak semua jelas. Hati yang tertuju kepada Allah mampu melihat perspektif yang lebih besar dari pergumulan, dan kita tidak seperti katak dalam tempurung. Allah bekerja dalam waktunya, dan sering kali tugas kita adalah sabar menanti dengan iman yang teguh. Perempuan yang tertuju kepada Allah dapat menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Perempuan yang imannya berharap kepada Tuhan dan percaya segala sesuatu kepada Allah, meskipun menghadapi situasi dan yang tidak pasti dan kesulitan hidup, dia belajar untuk tenang. Dia belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Pesan Natal bagi kaum perempuan: percaya pada kasih dan penyertaan Tuhan. Allah hadir sampai hari ini. Amin. Di tahun yang akan datang pun juga, problem apa yang kita
mungkin dengan anak mantu, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan pekerjaan, mungkin dengan suami sendiri, mungkin dengan adik, mungkin dengan kakak, apapun problem itu, dan berkata kita masih ada di dunia, ada problem itu, dan berserah diri kepada Tuhan. Bertanya dulu kepada Tuhan, kembangkan sikap hati hamba. Artinya tidak mudah menjawab. Ayo ibu-ibu di sini, lebih banyak cepat menjawab atau lama bertahan? Misalnya kalau suami sedang marah, kadang-kadang belum selesai disampaikan sudah dipotong. Kalau baju jahit itu maksudnya belum pada ukurannya dipotong, jadi apa kasih? Tidak jadi. Demikian juga berkata, kalau orang mau menyampaikan sesuatu, dengarkan dulu dengan telinga, dengan penuh perhatian, jangan beri HP, ya. Tapi dengarkan dulu. Dan setelah itu kita belajar percaya dalam problem ini. Tuhan mau mengajarkan sesuatu hal bagi saya. Saya percaya kepadamu Tuhan. Kembangkan sikap hati yang mau berkata, jadilah perempuan yang siap dipakai Tuhan. Tidak peduli betapa sulitnya panggilan itu. Demikian di gereja ini. Kadang-kadang mungkin orang berkata, oh panggil ada seorang bapak bilang kepada suaminya, kamu itu pelayanan terus. Sampai salahnya dia udah lupa mungkin ngurus rumah tangganya. Pakaian nggak pernah dicuci kemudian. Nah kalau memang itu perlu kita introspeksi diri, jangan benar-benar iya saya kan pelayanan, saya kan begini. Kadang-kadang membenarkan diri, tapi ingat juga tugas tetap. Tetapi yang saya maksudkan adalah kembangkan sikap yang belajar untuk menjadi berkat. Perempuan yang siap dipakai Tuhan tidak peduli kesulitan yang dihadapi, tetapi belajar seperti Maria, pergi datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dengan persoalanku ini? Dengan anakku yang cerewet ini bagaimana Tuhan cara mengatasinya? Dengan suami saya yang gampang sekali sumbu pendek. Adakah para suami yang sumbu pendek? Sumbu pendek itu maksudnya petasan itu atau apa? Bom kalau dulu tuh. Gampang sekali emosi. Di sini saya ada, amin. Haleluya. Tetapi kalau ketika kita, tapi jangan sampai ibu juga jadi sumbu pendek ya. Maksudnya semuanya jangan. Ketika ada persoalan ibu dalam rumah tangga, berikan ruang untuk jangan sampai iblis mengambil sukacita. Dan katakan persoalan saya Tuhan lebih besar daripada ini. Tapi betapa seringnya kita kalah. Baru persoalan tadi, beta lihat deh, misalnya pacarmu berboncengan, atau saya melihat suamimu tadi di pasar senggol-senggol tukang penjual. Setelah dilihat, oh penjualnya cuma penjual ikan laki-laki lagi bisa. Tapi karena mungkin karena mulai Moskow, benar, dia tambah-tambahin lagi sehingga membuat hati kita mudah terbakar. Tetapi persoalan ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, saya percaya dia tidak seperti itu. Tuhan, saya percaya persoalan ini membuat saya berserah diri kepada Tuhan. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada keterbatasan, mungkin ada problema ini, tapi saya tidak mau memakai cara saya. Saya mau memakai cara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terutama rekan PKP, Tuhan memakai perempuan untuk menggenapi rencana. Melalui gereja ini, Tuhan juga mau memakai perempuan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berkata hopeless. Saya tidak mampu lagi melayani, saya tidak mampu menjadi hamba Tuhan lagi, saya tidak mampu menjadi istri lagi, saya tidak mampu lagi tinggal di rumah ini. Jangan berkata demikian, tapi katakan Tuhanku lebih besar dari problem yang saya akan hadapi. Demikian di tahun depan, kesulitan apa yang kita hadapi? Pasti banyak. Kita nggak undang masalah pasti datang. Kita tidak undang kesulitan pasti akan datang, tapi belajarlah. Sehingga seseorang berkata kepada saya salah Pak, tidak seperti itu Pak. Istriku tidak seperti itu Pak.
dia cantik, dia punya iman, dia punya misalnya saudara perempuanku dia sungguh-sungguh beriman Pak, rupanya saya salah. Nah, kalau kita dengar itu alangkah enaknya kita. Artinya dalam problema hidup kita tidak menambah-nambahin, tapi belajar. Sebab bagi Allah memakai setiap perempuan sampai hari ini kepada kita semuanya, tapi karena dalam kaitan dengan PKP, Natal adalah momen untuk mengingat bahwa Allah memakai perempuan seperti Maria yang sederhana untuk menghadirkan terang di dunia ini. Nah, juga malam ini saya mau berkata, Natal mengingatkan kita, ibu-ibu semuanya, saudari-saudari semuanya, kita semua yang ada di ruangan ini, jadilah sebagai orang yang menghadirkan berkat, kedamaian, ketenangan, sukacita. Adapun kita dipakai oleh Allah dalam caranya sendiri, tetapi biarlah kita belajar dan mengerti, Tuhan, Engkau mau saya, Engkau pakai di rumah tanggaku seperti apa. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Mari kita berdoa. Respon ibu-ibu PKP dan saudara, jikalau di dalam tahun ini kita sudah lelah dengan persoalan yang kita hadapi, kita sudah capek dengan banyak tantangan hidup, atau mungkin kita mulai jatuh di dalam dosa, mari kita belajar seperti Maria. Mari kita rindu supaya sungguh kita menjadi berkat menghadapi persoalan hidup seperti Maria. Saya memberikan waktu kita berdoa untuk merespon firman Tuhan. Bapa di surga, dalam Natal PKP ini Kau mengajarkan kepada kami supaya kami belajar dari pribadi yang dipakai sebagai alat menghadirkan damai, menghadirkan terang dunia, menghadirkan sukacita. Maria sudah mengambil bagiannya 2000 tahun yang lalu. Tapi respon kami sebagai umat Tuhan, terutama rekan-rekan PKP yang ada di gereja ini, Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh rekan-rekan mulai dari pengurus sampai semua anggota PKP dan kakak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang ada di ruangan ini, ketika menghadapi persoalan hidup seperti Maria, biarlah sungguh-sungguh belajar banyak hal dan memiliki ketulusan hati, tidak mengumbar segala sesuatu, tapi biarlah sungguh mereka Tuhan mengerti rencana Allah, tetap percaya pada Allah hadir dalam problema dan ada dalam segala rencana Allah itu untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semuanya juga meresponi perayaan Natal tahun ini. Sungguh kami mau dipakai oleh Tuhan di tahun kami akan datang. Betapapun beratnya persoalan, tapi biarlah kami tetap menjadi terang, tetap membawa kedamaian, bukan tambah perkeruh persoalan. Betapapun persoalan yang kami hadapi, tetaplah kami menjadi orang yang menyimpan segala perkara dalam hati dan menikmati kebaikan Tuhan, memiliki persekutuan, memikirkan segala perkara, merenungkan firman Tuhan. Itu jalan keluar yang terbaik dan menjadi berkat dari kita. Bersyukur untuk firman-Mu, ampuni dosa kesalahan hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.